Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Rauf selaku dosen pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang manajemen data. Yang pertama ada data warehouse. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Gudang data sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an, yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Hingga saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Lalu, ada fungsi data warehouse. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Yang keempat, menghasilkan ROI yang optimal. Lalu yang terakhir, menyediakan historical intelligence. Selanjutnya ada karakteristik data warehouse. Yang pertama, berorientasi pada subjek. Yang kedua, data telah terintegrasi. Yang ketiga, data bersifat tetap. Dan yang terakhir, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya ada komponen data warehouse. Yang pertama, gudang. Yang kedua, manajemen gudang data. Yang ketiga, metode data. Yang keempat, tools akses. Dan yang terakhir, tools ETL. Selanjutnya ada star skema data warehouse. Yang pertama ada tabel fakta. Tabel fakta atau fact table berisi metrik mengenai proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Data tersebut bersifat numerik atau angka dan dapat ditambah. Tabel dimensi, yang kedua tabel dimensi. Tabel dimensi atau dimension table memuat beberapa informasi terkait kapan, di mana, apa, dan informasi yang lainnya. Data berisi informasi yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya ada data integration. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber. Integrasi data biasanya akan dimulai dengan proses penyerapan yang mencakup langkah-langkah seperti pembersihan data, pemetaan ETL, yaitu extract, transform, and load, dan transformasi. Hasil penggabungan data tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke orang yang berkepentingan untuk digunakan. Yang pertama, integrasi data perusahaan atau EDI, seperangkat teknologi yang dapat membantu manipulasi kumpulan data. Yang kedua, integrasi data pelanggan atau CD. Pengumpulan data dengan tujuan utamanya adalah memuaskan keinginan pelanggan. Data Integration with Application Integration with ETL. Yang pertama, data integration. Data integration adalah proses di mana data dari banyak sumber masuk ke satu lokasi yang terpusat, yaitu data warehouse. Yang kedua, application integration. Application integration melibatkan pemindahan data secara bolak-balik antar aplikasi untuk menjaganya tetap sinkron. Biasanya setiap aplikasi memiliki cara tertentu untuk menerima dan mengeluarkan data. Namun, data yang dipindahkan ini volumenya lebih kecil. Yang ketiga, ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load. Hal yang satu ini lebih mengacu pada proses mengekstraksi data dari sistem sumber. Kemudian data diubah menjadi struktur atau format yang berbeda dan memuat ke sistem tujuan. Pentingnya data integration untuk perusahaan. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan saat melakukan proses data integration antara lain adalah menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Saat data sudah dikumpulkan dalam suatu tempat khusus, tentunya akan lebih mudah untuk memprosesnya ke tahap selanjutnya. Jadi masih banyak sisa waktu untuk digunakan menganalisis data dan menyajikan ke dalam bentuk informasi yang lebih mudah dipahami.
Yang kedua, mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Saat data sudah diintegrasikan dalam sistem yang terpusat, pastinya proses pengambilan data akan lebih mudah dan dapat mengurangi resiko melakukan kesalahan. Yang ketiga, data lebih berkualitas. Upaya integrasi data rupanya juga bisa meningkatkan nilai data perusahaan dari waktu ke waktu. Data yang diintegrasikan ke dalam sistem yang terpusat akan lebih mudah diidentifikasi kualitasnya. Yang ketiga ada data cleansing. Data cleansing adalah proses memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat, rusak, duplikat, atau tidak lengkap dalam pengumpulan data. Data cleansing penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan adalah akurat dan dapat diandalkan. Dikutip dari Towards Data Science, ciri-ciri data berkualitas diantaranya yang pertama valid, menggambarkan realitas sebenarnya. Yang kedua akurat, nilainya benar atau mendekati benar. Yang ketiga komplit, informasi lengkap. Yang keempat ada konsisten sama persis di berbagai dataset. Yang kelima seragam, punya satuan yang sama. Misalnya semua uang ditunjukkan dalam rupiah, alamat ditulis dengan kode pos, dan lain-lain. Selain itu ada beberapa pilihan tools yang bisa digunakan diantaranya drag, open, refine, dan lain-lain. Manfaat melakukan data cleansing, yang pertama ada keputusan bisnis yang lebih baik. Tanpa data yang baik, keputusan sebuah perusahaan menjadi tidak akurat. Yang kedua ada efisien, data yang bersih mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data. Yang ketiga ada unggulan bisnis, sebuah data yang bersih dapat mempercepat pengambilan keputusan dan membuat perusahaan lebih unggul jika dibandingkan dengan para pesaing. Cara melakukan data cleansing yaitu hapus yang tidak perlu, edit kesalahan struktur, hapus nilai ekstrim, dan pikirkan data yang tidak lengkap. Keempat ada data replication atau change data capture. Nah, CDC ini merupakan teknik yang bisa dijadikan sebagai solusi permasalahan untuk membangun real-time data warehousing. Pendekatan binary log dalam change data capture dibuat untuk merekam segala aktivitas manipulasi data yang terjadi pada tingkat online transactional processing dan dikelola kembali sebelum disimpan ke dalam data warehouse loading process. Pendekatan binary log ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data sehingga tercipta informasi yang valid karena informasi yang tersedia senantiasa diperbarui. Nah, di sini ada state of the art, yaitu merupakan aplikasi yang membaca segala aktivitas yang berhubungan dengan manipulasi data dalam database. Yang kedua ada binary log, yaitu menjabarkan secara rinci tentang apa saja query yang digunakan saat melakukan manipulasi data pada database. Yang ketiga ada change data capture, yaitu teknik untuk merekam aktivitas yang terjadi pada online transaksi processing atau OLTP sebagai sumber datanya. Kesimpulannya, data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Dalam menggunakan data warehouse, pastikan untuk menyusun dan mengelola database dengan baik dan membangun kebutuhan sistem perusahaan dengan optimal. Selain itu, menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta tools-tools yang dapat mendukung proses manajemen data dengan lebih baik dan optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.